Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yifta Valentino Harikase. Saya dari kelas 10 Farmasi SMK Negeri 2 Tahuna. Asal saya dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kota Tahuna. Usia saya 15 tahun. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan Excel pada komputer. Nah, di Excel pada komputer mencangkup judul workbook, menu bar, cell pointer, kolom heading, row heading, baris rumus, lembar kerja, baris status, toolbar, dan yang terakhir adalah scroll bar. Nah, gambar Excel pada komputer bisa Anda lihat di background saya yang di belakang. Nah, saya akan menjelaskan mengenai Excel pada komputer. Judul workbook adalah buku kerja tempat melakukan manajemen data penyimpanan lebih dari satu worksheet pada Microsoft Excel. Istilah worksheet adalah lembar kerja elektronik di mana tempat data-data tersimpan. Fungsi workbook berkaitan dengan seluruh perintah yang ada pada Microsoft Excel. Menu bar berisi sederetan menu yang dapat digunakan di mana setiap menu mempunyai submenu masing-masing sesuai dengan fungsi dari menu induknya. Misalnya, edit akan mempunyai submenu yang berhubungan dengan edit data. Begitu juga dengan menu yang lainnya. Menu ini dapat dipilih dengan mouse atau menggunakan tombol kombinasi A dengan rumus ALT plus huruf menu yang berisi garis bawah secara bersamaan. Misalkan kita memilih menu edit, maka tekanlah tombol ALT, jangan dilepas lalu tekan huruf E. Nah, bagian yang ketiga adalah toolbar standar. Adalah sederetan icon-icon yang akan sering digunakan. Toolbar digunakan agar kita dapat memilih dan menjalankan perintah dengan cepat dan mudah. Defaultnya toolbar ini terdiri dari masing-masing toolbar mempunyai nama dan fungsi masing-masing. Untuk mengetahui namanya cukup dengan mengarahkan pointer mouse ke icon yang dituju. Tunggu sesaat maka akan muncul nama-nama dari icon tersebut. Toolbar formatting adalah toolbar yang sering kita gunakan yang berfungsi dalam hal format lembar kerja, apakah itu rata kiri, kanan, atau rata tengah. Dan kita juga bisa cetak tebal, miring, bergaris bawah. Semua ini adalah kegiatan dari proses memformat lembar kerja. Standarnya, toolbar ini terdiri dari beberapa seperti ini. Yang ada di gambar bawah ini mungkin tidak jelas, mohon maaf. Yang ada di gambar ini, saya memakai catatan untuk lebih memudahkan saya dalam menjelaskan. Nah, dari gambar ini kita tinggal mengklik icon tersebut untuk menggunakannya. Jadi kita pilih icon mana yang kita akan tuju dari gambar di bawah ini. Kalau icon mana yang akan kita tujui. Row heading atau kepala garis adalah petunjuk lokasi baris pada lembar kerja yang aktif. Row heading juga berfungsi sebagai salah satu bagian dari penunjuk sel. Oke, itu dari tadi pengertian dari row heading. Yang berikut, kolom heading atau kepala kolom adalah penunjuk lokasi kolom pada lembar kerja yang aktif. Sama halnya dengan row heading, kolom heading juga berfungsi sebagai salah satu bagian penunjuk sel dalam kurung akan dibahas setelah ini. Kolom disimbol dengan abjad A, garis datar set, dan gabungannya setelah kolom set. Kita akan menjumpai kolom A,
A, B, S garis miring D, A, Z, lalu kolom B, A. B, B, S garis miring D, B, Z. Begitu seterus sampai kolom terakhir, yaitu kolom keempat berjumlah 65.536 baris dengan 256 kolom. Ya guys ya. Sel pointer atau penunjuk sel adalah penunjuk sel yang aktif setelah aktif. Sel adalah perpotongan antara kolom dengan baris sel. Sel diberi nama menurut posisi kolom dan baris. Contoh sel A1 berarti perpotongan antara kolom A dengan baris 1. Yang berikut adalah formula bar. Formula bar adalah tempat kita untuk mengetikkan rumus-rumus yang akan kita gunakan nantinya. Dalam Excel, pengetikan rumus harus diawali dengan tanda garis datar bawah, dalam tanda kutip ya, garis datar bawah. Formula bar. Oke, kita masuk dalam selanjutnya, yaitu kolom heading. Petunjuk lokasi kolom. Pada lembar kerja yang aktif, sama halnya dengan row heading, kolom heading juga berfungsi sebagai salah satu bagian dari petunjuk sel. Yang berikut adalah cell pointer. Cell pointer adalah petunjuk sel yang aktif. Sel adalah perpotongan kolom antara baris sel yang diberi nama penurut posisi, kolom, dan baris. Sel A1 berarti perpotongan antara kolom A dengan baris 1. Itu yang saya tadi jelaskan. Baris rumus atau formula bar adalah kotak persegi panjang yang berfungsi untuk menampilkan dan mengedit isi dari sebuah sel yang sedang aktif. Bagian ini yang difungsikan pula sebagai tempat memasukkan rumus serta mengedit atau memperbaiki rumus Excel yang telah dibuat. Lembar kerja. Selain digunakan untuk mengolah data dengan rumus, fungsi worksheet adalah membuat tabel dan banyak lagi lainnya. Tanpa worksheet, mungkin workbook dalam Microsoft Excel tidak akan berguna apabila dikaitkan dengan workbook. Maka worksheet adalah kumpulan lembar kerja yang bisa disebut dengan workbook. Yang berikut adalah baris status dan yang terakhir baris status. Fungsinya baris status itu untuk menunjukkan dan memberi informasi tentang halaman yang ditampilkan, jumlah kata, dan bahasa yang digunakan kepada pengguna atau user. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan. Mari saya akan memberi sebuah gambar tentang Microsoft Excel. Bisa Anda lihat di sini adalah gambar tampilan Microsoft Excel. Dan situ juga ada penjelasannya masing-masing. Oke, untuk gambar yang ini akan saya tampilkan di background di belakang saya. Terima kasih. Sekian ya guys ya.